Good morning, students. How are you today? I hope all of us stay healthy and good condition. Okay, don't forget surrender to God so that we always healthy. Now, before we start our lesson today, let us pray. Amen. Oke, langsung saja hari ini kita akan belajar tematik 5H, subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah menjelaskan teknik kering dan teknik basah dalam pembuatan gambar cerita. Kedua, mendiskusikan pentingnya keragaman sosial budaya masyarakat. Ketiga, mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah berbicara mengenai upaya pelestarian lingkungan. Nah, sudah bukan? Tentu banyak cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan. Nah, salah satunya adalah menggunakan poster. Nah, menggunakan poster atau juga bisa dengan membuat komik atau juga bisa disebut cerita bergambar. Nah, baik, hari ini kita akan belajar mengenai teknik dalam mewarnai gambar. Ada dua teknik dalam mewarnai sebuah gambar. Nah, yang pertama adalah teknik kering. Teknik kering biasanya menggunakan alat-alat mewarnai seperti pensil warna, krayon, arang, dan kapur. Nah, alat-alat ini lebih mudah digunakan, dan juga teknik kering tidak memerlukan media lain dalam proses pewarnaannya. Jadi, teknik kering ini lebih mudah untuk dilakukan. Kemudian yang kedua ada teknik basah. Dalam teknik mewarnai ini, alat-alat yang bisa kita gunakan bisa berupa cat air, cat minyak, dan juga cat poster. Lalu, pewarnanya harus diencerkan terlebih dahulu, berbeda dengan teknik kering tadi. Kemudian, memerlukan media air atau minyak. Memerlukan campuran air atau minyak untuk tambahan pada cat air maupun cat minyak. Nah, tentu kedua teknik ini memiliki perbedaan. Nah, tergantung kepada kamu, tergantung kreasi kamu. Kamu lebih memilih teknik kering atau teknik basah? Tentu kamu sudah paham bagaimana cara membuat sebuah gambar cerita. Karena pada pembelajaran sebelumnya, teacher sudah menjelaskan bagaimana caranya ya. Oke, teacher ingatkan sekali lagi langkah-langkah dalam membuat sebuah gambar cerita. Hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah, masih ada yang ingat? Oke, yang pertama adalah menentukan ide atau menentukan temanya. Kemudian, setelah kamu menentukan tema, kamu membuat sketsa pada gambar cerita. Tapi ingat, harus sesuai dengan tema. Kemudian, setelah kamu membuat sketsa, kamu tebalkan gambar kamu. Lalu kamu beri warna dan kamu bisa menggunakan kedua teknik yang sudah teacher jelaskan tadi. Bisa teknik kering dan juga bisa teknik basah. Oke. Kemudian
bahwa sejak dahulu masyarakat Indonesia memiliki sikap menghargai dan senantiasa juga menjaga kelestarian alam. Nah, dan kita juga harus menyadari bahwa sangat penting untuk menghargai keragaman sosial budaya masyarakat. Coba kita lihat contoh berikut ini. Kita bisa lihat atau perhatikan gambar yang ada di slide. Nah, ini merupakan salah satu festival yang menunjukkan keragaman budaya, yaitu Festival Wakatobi Wafe. Untuk lebih jelasnya mengenai Festival Wakatobi Wafe ini, teacher mengajak kamu untuk melihat bukumu pada halaman 110. Oke, sudah dapat? Oke. Nah, sekarang kamu baca buku kamu mengenai Festival Wakatobi Wafe. Nah, kira-kira setelah membaca teks ini, apa yang bisa kamu simpulkan? Nah, mengapa penting untuk menghargai keragaman sosial budaya masyarakat? Mengapa hal itu sangat penting bagi kita? Nah, di sini ada beberapa hal menjadi alasan mengapa penting keragaman sosial budaya masyarakat. Yang pertama adalah pentingnya keragaman sosial budaya masyarakat membuat kita saling bekerja sama. Nah, tentunya kita mengetahui bahwa dalam perbedaan itu membuat kita bisa saling bekerja sama. Kedua, menciptakan kerukunan. Lalu menciptakan rasa bangga akan budaya bangsa sendiri. Nah, Indonesia dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Nah, walaupun Indonesia memiliki keragaman sosial budaya yang berbeda, namun hal itu sangat berdampak positif bagi kehidupan kita, di mana ada hal-hal yang sangat penting yang kita rasakan dalam perbedaan itu. Oke, sampai di sini paham anak-anak teacher? Oke, mudah-mudahan paham ya. Setelah selesai membaca teks Festival Wakatobi Wafe, tentu kamu sudah mengetahui apa isi dari teks tersebut, dan juga kamu sudah memperoleh informasi penting dari teks itu. Nah, sekarang kamu akan teacher pandu untuk mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, tentu ini sudah berulang kali kita lakukan ya. Nah, kamu bisa menggarisbawahi dengan teliti bagian-bagian yang merupakan informasi penting dari teks Festival Wakatobi Wafe. Nah, di sini teacher akan bantu kamu untuk menemukan peristiwa yang memuat keragaman budaya yang terdapat dalam teks. Yang pertama itu mengenai pesta adat Safara, kemudian tradisi bose-bose, ada juga mengenai tarian Sajo Moane, tari Saride, dan juga budaya agung Parade Karya. Nah, penjelasannya tentu kamu sudah paham ya setelah membaca teks tadi. Nah, teacher di sini hanya mengurutkan keragaman budaya apa yang terdapat di dalam teks. Baiklah, perjumpaan kita kali ini sampai di sini. Tapi sebelumnya, teacher mau mengingatkan kembali bahwa hari ini kita sudah mempelajari teknik dalam mewarnai gambar, juga
mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai pentingnya keragaman sosial budaya masyarakat. Oke, untuk menambah pemahaman kamu mengenai materi kita hari ini, teacher akan memberi kamu tugas untuk mengerjakan Ayo Berlatih nomor 1, 2, dan 4. Kamu kerjakan di buku catatan kamu. Kamu kerjakan dengan teliti dan juga dengan penuh tanggung jawab. Oke, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Teacher berharap kita semua dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat. Teacher merindukan kalian. Goodbye, shalom.